أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dimulai Bapak Ibu. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan rahmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di malam yang Allah Subhanahu wa taala curahkan dari rahmat-rahmatnya, antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan, yang mana hujan tersebut terkandung rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan apa-apa yang ada di bumi dari makhluk-makhluknya. Dan semoga hujan ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para istri-istrinya, para sahabatnya, dan juga para umat setianya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari akhir kelak. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencontoh Rasul, mencontoh sunnah-sunnah Rasul, dan semoga kita nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan tempat kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu nanti di surga bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Jika sekarang kita mencintai Rasul, mencontoh sunnahnya, semoga tempat kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam besertanya di hari akhirat insyaallah. Taib ma'asyiral muslimin, para Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin kita pada pertemuan yang lalu telah membahas tentang mubtilatul a'mal, dari pembatal-pembatal amal soleh, yang mana pembatal amal soleh yang kita bahas yang lalu itu merupakan pembatal-pembatal keimanan yang paling besar. Karena pembatal keimanan yang kita baca yang lalu itu membatalkan seluruh amalan. Selain itu pula kita membahas tentang kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas di dunia maupun di akhirat. Dibalas di dunia dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia, dari kesalehan, daripada kita dimudahkan untuk beramal saleh lainnya. Bahkan kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga yang juga senantiasa mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu juga termasuk ganjaran amal soleh yang dikerjakan oleh orang-orang beriman. Kemudian termasuk juga orang beriman mendapatkan
balasan di akhirat berupa balasan surga dan kenikmatannya. Adapun orang-orang kafir, ya, maka sebagaimana yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya orang-orang kafir itu ketika melakukan kebaikan-kebaikan maka dia akan dibalas di dunia saja dan dicukupkan balasannya di dunia, namun nanti di akhirat mereka akan mendapatkan azab, ya, di neraka, ya. Sehingga ada beberapa hadis, ya, yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Beliau menyampaikan bahwasanya ada seseorang yang nanti disebut dengan Abdullah ibnu Jud'an, yaitu Abdullah ibn Jud'an At-Tamimi ibnu Murrah. Dan beliau ini termasuk pembesar orang-orang Quraisy, yang mana beliau ini terkenal sekali mempunyai amalan-amalan, ya, yang bermanfaat bagi manusia. Namun sayang, beliau meninggal dalam keadaan kafir. Maka statusnya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas amal soleh yang dia kerjakan dan dia meninggal dalam keadaan kafir, maka amal solehnya atau amal kebaikan di dunianya itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan status daripada Abdullah ibn Jud'an ini. Beliau bertanya, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim. Wahai utusan Allah, Abdullah ibn Jud'an itu dahulu di masa jahiliyahnya, ya, dia itu senantiasa menyambung tali silaturahim, wa yut'imul masakin, dan juga memberikan makan bagi orang-orang miskin. Fahal dzaka nafi'uhu, maka apakah yang dikerjakan oleh Ibnu Jud'an nanti memberikan manfaat bagi dirinya? Ini yang ditanyakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam atas status Ibnu Jud'an ini yang meninggal dalam keadaan kafir, namun dia memberikan kebaikan termasuk menyambung tali silaturahim, memberi makan, ya, maka apakah bermanfaat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya Aisyah, tidak wahai Aisyah, innahu lam yakul yauma, sesungguhnya dia itu tidak pernah melakukan atau berkata sedikit pun Rabbil firli khati'ati yaumati, ya, yaitu Ibnu Jud'an tidak pernah meminta ampun dengan mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah diriku atas kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Tidak mungkin Ibnu Jud'an ini mendapatkan manfaat di akhirat daripada kebaikan-kebaikannya yang ada di dunia. Kemudian dijelaskan kembali bagaimana gambaran Ibnu Jud'an atau kebaikan Ibnu Jud'an yang disampaikan oleh Syekh Salim di sini. Fahadza Abdullah ibn Jud'an. Maka inilah Abdullah ibn Jud'an alladzi kana katsirul it'am, yang dahulu dia itu sering memberikan makan. Hatta annahu ittakhadha lidhaifin, sampai-sampai dia itu mengambilkan untuk para tamu-tamunya dari orang-orang yang membutuhkan jafanah, yaitu mangkok besar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau ini ketika memberikan makan itu memberikan makan dengan porsi yang banyak. Dikatakan jafanah. Jafanah adalah piring yang besar. Yarqa ilaiha bisulam, sampai untuk mengambil makanannya itu menggunakan tangga. Ini menggambarkan betapa besarnya mangkoknya, betapa besarnya wadahnya Ibn Jud'an ini untuk memberikan
orang-orang yang dia layani dari tamu-tamu atau orang-orang yang membutuhkan. Sampai wadahnya itu ketika diberikan makan, maka wadahnya menggunakan tangga untuk mengambil makanan tersebut. Masya Allah. Ini digambarkan oleh beliau. Kemudian dikatakan lam yanfa'hu dzalika fil akhirah. Amalan tersebut tidak akan bermanfaat bagi dirinya sedikit pun. Li'annahu mata wa huwa kafir. Karena sesungguhnya dia itu meninggal dalam keadaan kafir, jahidun biyaumil ba'tsi wan nusyur. Dia itu mengingkari hari kebangkitan dan hari di mana para makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Nah, inilah gambaran ya seorang Ibnu Jud'an yang kondang. Kebaikannya itu tidak hanya dikenal pada masanya saja ketika ngasih makan, tapi dikenal di masa setelahnya. Karena saking baiknya orang ini, berarti orang ini diceritakan secara turun-temurun sampai pada masanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bertanyalah Aisyah radhiyallahu anha tentang statusnya Ibnu Jud'an yang telah memberikan makan orang-orang yang mampir ke rumahnya atau mampir ke kabilahnya dengan makanan yang disiapkan itu wadah besar yang ketika mau mengambil harus pakai tangga. Hadza huwal haqqul ladzi taqarrarahu aw tuqarriruhu al-adillah asy-syar'iyyah as-shahihah al-katsirah. Ya, inilah kebenaran yang ditetapkan oleh dalil-dalil syar'i yang sahih tentang annal kafir. Sesungguhnya orang kafir itu idza aslama nafa'ahu. Namun jika orang kafir meninggal dalam keadaan Islam atau dia kemudian masuk Islam, nafa'ahu amaluh, maka akan bermanfaat amal solehnya fil jahiliyah, dalam jahiliyah. Bi khilafin idza mata ala kufrihi. Maka berbeda halnya dengan orang yang meninggal dalam keadaan kafir seperti Ibnu Jud'an tadi, fa innahu la yanfa'uhu bal yahbata bi kufrihi. Maka amalan di dunia yang dikerjakan dari amalan-amalan kebajikan tadi tidak bermanfaat sedikit pun, bahkan akan gugur amalannya. Walakin yujazi ala amalihi shalih syar'an fid dunya. Namun dia nanti akan dibalas amalan soleh tadi, amalan kebaikannya tadi hanya di dunia saja. Fala tanfa'uhu hasanatuhu syai'an fil akhirah. Maka tidaklah bermanfaat kebaikan-kebaikannya, wala yukhaffifu anhul adzab, dan tidaklah dia itu nanti diringankan azabnya. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan kafir, walau memberikan banyak kemanfaatan di dunianya, tapi meninggal dalam keadaan kafir pun, dari amal solehnya tadi atau amal kebaikannya tadi yang dikerjakan di dunia itu tidak bisa meringankan azabnya sama sekali. Fadlan an yanju minhu. Maka ini jauh daripada dia bisa selamatkan dari siksa neraka. Apalagi diselamatkan. Ya, diringankan saja tidak. Ya, inilah yang tadi disebutkan atau yang kemarin kita sebutkan, bahwasanya dosa-dosa orang yang syirik, orang yang kufur itu dosa yang sangat berat, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menggugurkan amal kebaikan ya, sebanyak apapun. Jika meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak ada balasan sama sekali di akhirat, bahkan azabnya tetap besar, tetap pedih, dan tidak diringankan sama sekali, apalagi mau selamat ya. Masya Allah. Maka perlu kita hati-hati ya, terhadap dosa yang paling besar ini, yaitu dosa syirik, ya, kufur, riddah, dan juga dosa kemunafikan. Ya. Fa'idha alimta ayyuhal muslim, maka jika engkau telah mengetahui ya, hakikat ini, maka akan menjadi terang. Ya, tabayyana laka khata' ba'dil muslimin. Maka akan ada kesalahan di sebagian seorang muslim. Jadi mu'alif ini menjelaskan tentang adanya kesalahan ya, yang biasanya terjadi di kalangan orang-orang yang muslimin.
Mungkin karena dia nggak ngerti, atau mungkin karena dia lalai. Apa itu? Idza ra'au inhirafan minal muslimin anil akhlaqil hasanah wal khisalil jamilah. Jika sewaktu-waktu dia melihat adanya penyimpangan di antara kaum muslimin, mungkin akhlaknya jelek. Ya, katakanlah ada orang muslim, akhlaknya mungkin tidak baik. Akhlaknya mungkin kurang terpuji. Maka dengan gampangnya dia mengatakan an-nasara wal yahud afdal min haula. Wah, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi masih lebih bagus dari mereka. Nah, biasanya ini ada pada ya, kemajuan sebuah mungkin budaya atau kemajuan sebuah teknologi dan seterusnya ya. Lebih-lebih kemajuan sebuah budaya. Ada ya, di antara mungkin negara-negara kafir ya, melakukan sesuatu kebudayaan atau menghasilkan sebuah kebudayaan yang bagus sekali ya, dibandingkan dengan ya, salah satu mungkin dari negara-negara muslim, kemudian tidak memiliki budaya yang secara mata mungkin dia itu tidak lebih bagus daripada orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi dalam budaya. Maka mengatakan an-nasara wal yahud afdal min haula. Orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi itu lebih afdal daripada kaum muslim. Maka ini salah. Sekali lagi, ini adalah salah. Kalau ditinjau dari hanya kebudayaan saja, maka dia telah mengesampingkan sesuatu yang lebih berat daripada itu, yaitu ketauhidan. Ya. Sedangkan ketauhidan itu timbangannya adalah lebih berat daripada langit dan seisinya atau dunia dan seisinya. Ya. Jadi apabila ada perbandingan seperti itu, maka untuk sebuah ketauhidan itu memiliki porsi kebaikan walaupun mungkin ada keburukan ya di kalangan orang-orang yang muslim. Ya. Tapi ya kita tetap ya yakin bahwasanya seseorang muslim yang menjalankan Islamnya dengan baik, ya, dengan sempurna, pasti mendapati kesempurnaan dalam ya, keimanannya, kebudayaannya, akhlaknya, dan tingkah lakunya, itu pasti. Ya. Nah, ini digambarkan oleh seorang mu'alif kitab ini bahwasanya anggapan orang kafir itu lebih maju, lebih utama, ketika hanya dilihat dari sisi budaya saja itu kurang tepat. Karena keimanannya itu lebih diperhitungkan daripada hanya sekedar ada sedikit mungkin kekurangan dalam hal-hal yang sifatnya ya mungkin akhlaknya atau bahkan mungkin kebudayaannya, hanya kebudayaannya saja ya, sehingga mereka mengatakan orang-orang muslim itu orang-orang kaku, orang-orang yang mungkin kurang, maka ini kurang tepat ya. Demikian juga wa kadzalika qaulu ba'dil muslimin ya. Demikian juga perkataan sebagian orang muslim. Ini karena tidak tahu tadi. Mereka mengatakan wallahi la yadkhulul an-nar. Allah tidak akan masuk neraka. Ya. Muktasiful penisilin, orang yang menemukan penisilin. Ya. Mungkin yang menemukan penisilin ini kafir. Dia mengatakan tidak akan masuk neraka orang yang menemukan penisilin, padahal dia kafir. Seperti ini juga nggak benar. Ya, au mukhtari'ul hatif, atau orang yang menemukan handphone, orang yang menemukan telepon. Nah, nggak mungkin masuk neraka. Karena apa? Anggapannya karena dia telah memiliki atau mempunyai manfaat bagi dunia, umat manusia. Namun apa? Ini sebuah kesalahan. Sehingga hanya menjadikan tolak ukur itu hanya pada kemanfaatan. Ya. Maka kalau kita lihat kemanfaatan yang sebesar ini, mungkin penisilin atau penemuan yang lebih banyak lagi atau lebih penting lagi, kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak bermanfaat kebaikannya itu sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya seperti itu. Ya. Maka ini juga kesalahan. Maka kita yakin ya dengan seyakin-yakinnya bahwasanya ya
siapapun yang meninggal ya dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa dia dapatkan daripada amal solehnya. Walaupun amal soleh itu ya seperti orang yang menemukan telepon, orang yang menemukan HP barangkali, karena sangat bermanfaat. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak akan ada manfaat sama sekali. Baik. Qultu, kemudian Syekh Salim mengatakan laisa bi amanikum. Nah, tidak seperti itu yang diharapkan. Ya, tidak seperti itu yang diharapkan. Yaitu satu, jika orang mempunyai kemanfaatan, jika menemukan kemanfaatan yang baik, ya, kemudian dia walaupun meninggal dalam keadaan kafir tetap akan diselamatkan dari neraka misalkan, maka tidak mungkin. Ya, tidak seperti itu. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima amalannya. Walaupun dia menemukan ya telepon, walaupun menemukan penisilin atau menemukan obat yang luar biasa manfaatnya di tengah-tengah manusia, umat manusia, jika dia mencari agama selain daripada agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima amalan tersebut. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dialah di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Namun jika ada orang yang beriman, walaupun ya, memberikan minum ya, seekor anjing, amalannya dia dengan keimanannya memberikan minum, bukan manusia, anjing. Tapi itu karena Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada menemukan yang manfaatnya mungkin bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia. Ya, maka benar ya dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat itu seandainya ditimbang dengan dunia dan seisinya, maka lebih rajih, lebih dimenangkan kalimat la ilaha illallah, ya, daripada menemukan ini, menemukan itu dan seterusnya. Ya, ya dibawakan dua contoh, satu tadi Abdullah ibn Jud'an, dan selanjutnya di masa kini mungkin orang-orang yang menemukan penemuan yang bermanfaat namun dia meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima sedikit pun walau kemanfaatannya menyebar atau dapat ya, membantu umat manusia. Ya. Wa haula'il kuffar la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan. Dan orang-orang kafir itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala baik yaitu perbuatannya maupun tentang kebaikan keadilannya, tidak diterima sama sekali. Li'annahum azhabu thayyibatihim, karena mereka itu dihilangkan kebaikan-kebaikannya fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Kalaupun dapat, maka dapat ya kenikmatan dunia begitu saja, kemudian selesai. Ya, di akhirat dia mendapatkan balasan yang berat, bahkan tidak diringankan sama sekali tentang ya, balasannya atau siksanya. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru, hari di mana ditampakkan kepada orang-orang kafir, alan nar, di hadapannya itu orang-orang kafir akan ditampakkan neraka. Kemudian adhabtum thayyibatikum, semua dari amalan-amalan kebaikanmu itu telah dilenyapkan fil hayatid dunya, dulu di hari dunia, dulu waktu di dunia, wastamta'tum biha, dan kamu telah menikmatinya. Artinya sudah pernah diganjar di dunia dan itu telah lenyap semuanya, nggak dapat pahala sama sekali. Ya. Dan balasan keburukannya tetap sama. Ya.
fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Fal yaum, maka di hari ini, tujzauna adzabal hun, maka kalian akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, bima kuntum tastakbirun, dengan apa yang dahulu engkau telah takabur, telah kafir, fil ardi, ketika di dunia engkau takabur, bighairil haq, tanpa hak, wa bima kuntum tafsukun, dan dengan apa yang telah engkau berbuat kefasikan di dunia. Nanti orang-orang kafir ketika dihadapkan dengan neraka, maka lenyaplah sudah kebaikan-kebaikannya, dan dia sudah menikmatinya dahulu atas balasannya di yaumid atau di alam dunia, ya. Sedangkan di yaumil akhirah dia mendapatkan azab yang menghinakan, ya. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah terusan daripada penjelasan kemarin tentang apa-apa yang perlu disampaikan terkait hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran. Antaranya kekufuran itu tidak bisa menjadikan azab, ya, yang pedih atau yang siksa yang kuat itu menjadi ringan, tidak. Dan juga tidak, ya, dari apa yang telah dilakukan dari kebaikan di dunia itu mendapatkan kemanfaatan di akhirat. Adapun ketika mendapatkan kemanfaatan di dunia, maka itu sudah dia lakukan atau dia telah nikmati. Namun nanti ketika di akhirat dia mendapati, ya, siksa yang sempurna. Waliyadzubillah, ya. Baik, itu adalah tentang pembatal-pembatal amalan, ya, yaitu pembatal amalan secara keseluruhan, ya, bahkan mendapatkan, ya, siksa yang pedih, ya, dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Baik, yang selanjutnya, pembatal amalan selanjutnya yaitu ar-riya. Riya ini merupakan pembatal pembatal amal, ya, amal soleh. Bahkan riya ini disebut dengan, ya, syirkul asghar, syirik kecil, ya. Dan riya ini bisa membatalkan sesuatu amalan yang dulu padahal awal mengerjakannya dia ikhlas, tapi ketika dimunculkan kembali, diceritakan, ya, artinya sum'ah, memperdengarkan lagi, maka bisa batal, ya. Atau batalnya ketika mengerjakan itu, pas mengerjakan amalan tersebut batal. Karena apa? Sudah dari awal dia meniatkan bahwasanya amalannya ini tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan belum mengerjakan, baru niat saja. Itu sudah batal. Karena dia sudah mengawali dengan, ya, agar dilihat manusia. Baik, kita baca dulu. Walaqad warada dzammur riya, dan sungguh, ya, disebutkan tentang hinanya perbuatan riya ini fil kitab wa sunnah, di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Min dzalik qaulihi ta'ala, di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, ya, surat Al-Maun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka sholat dalam keadaan lalai. Ibnu Abbas mengatakan lalai di sini adalah dia ketika kelihatan manusia dia giat, namun ketika bersendirian dia lalai, malas, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, alladzina hum yura'un, yaitu mereka orang-orang yang memamerkan riya terhadap sholatnya tersebut, wa yamna'unal ma'un, dan dia menahan daripada memberikan orang-orang yang membutuhkan, ya. Kemudian disebutkan, ya, dalam ayat yang lainnya bahwasanya
riya ini termasuk ciri-ciri orang-orang yang munafik. Ya, ciri-ciri orang yang munafik. Memang betul-betul munafik. Artinya orang-orang itu adalah orang yang menampakkan keimanannya namun menyembunyikan kekufurannya. Dia sebenarnya tidak ada keimanan sama sekali. Ya. Waliyadzubillah. Ya, ketika ini mengenai orang-orang yang beriman. Ya. Karena ini sebenarnya adalah ciri-ciri orang munafik. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika dia mendirikan sholat, dia mendirikan dengan keadaan malas-malasan. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu motivasinya hanya ingin dilihat oleh manusia, dan tidaklah mereka itu ketika mendirikan sholat mengingat Allah kecuali dengan sedikit. Ya, ini merupakan ciri-ciri orang-orang yang munafik. Namun ketika orang mukmin melakukan ini, maka walaupun dia beriman, maka amalannya lenyap di amalan yang dia kerjakan dengan riya tadi. Selain lenyap amalannya, dia mendapatkan siksa. Nanti ada dalam hadis yang cukup panjang, ya, menjelaskan bahwasanya awal orang yang masuk neraka dari orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang melakukan riya. Ya, insya Allah kita sebutkan nanti. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadisnya, faqad taqaddama ba'duha fi bab syirki. Maka sebagiannya telah ada dalam pembahasan tentang syirik tadi. Li'anna riya syirkun asghar. Karena sesungguhnya riya ini adalah syirik kecil. Wa'lam ya muslim, ya abdallah. Ketahuilah wahai orang muslim, wahai hamba Allah, inna riya mustaqqun minar ru'yah. Riya ini diambil dari kata memperlihatkan. Fal mari'u yuri annas. Maka seorang yang memperlihatkan itu ingin amalannya agar terlihat di hadapan manusia. Ya, ma yatlubu bihil hawah indahum. Mereka itu hanya ingin mendapatkan apa yang ada pada sisi mereka. Ya. Fayakunu qad nala hadza nafsihi min amalihi fid dunya. Maka dengan riyaknya ini, kadang seseorang mendapatkan bagiannya di kalangan manusia di dunia. Artinya, jika orang-orang mengerjakan riya itu, ya kadang memang dia dapat, karena mungkin ingin dipuji, dia dapat pujian. Wah, fulan ini alim. Wah, fulan ini soleh. Wah, fulan ini gampang, dermawan, dan seterusnya. Ini menandakan dia mendapatkan atas hal itu, tapi pujian. Atau lebih dari itu, mungkin balasan berupa ya, keduniaan. Namun, ini sangat berbahaya sekali. Jika orang tersebut melakukan amalannya dengan riya, ingin dipuji manusia, maka dia akan gampang untuk semacam ya, bahasa kita mungkin kecanduan, Bapak Ibu. Karena apa? Pujian itu bisa memberikan efek seseorang ingin melakukan lagi. Ya, agak bahaya sekali. Riya ini banyak macamnya, ya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan tentang riya. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan tentang riya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian yaitu asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Kemudian beliau melanjutkan ar-riya. Itu adalah riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang berbuat riya tadi di hari kiamat. Ya. Idza jazaa'an nasu bi a'malihim.
ketika ingin mendapatkan balasan dari manusia dari amalan-amalannya itu. Izhabu ilal ladzina kuntum tara'una fid dunya. Coba engkau pergi kepada orang-orang yang dulu engkau telah berbuat riya untuknya. Bahkan hari di mana seseorang itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Orang yang dia ingin dilihat di hadapannya, disuruh minta pahala kepada orang yang dia melakukan amalan di hadapannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Maka lihatlah apakah engkau mendapatkan apa yang mereka punyai dari pahala-pahala. Maka tentu tidak. Ya. Ini adalah bahaya daripada amalan riya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang berbuat riya tersebut untuk meminta pahala kepada orang yang dia tunjukkan amalannya hanya kepada manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sama yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sekarang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaikum." Maukah engkau aku kabarkan kepada kalian tentang apa yang paling ditakutkan atas kalian? Minal masihid dajjal, daripada masihid dajjal, daripada fitnah dajjal. Ya, dalam hadis yang lain bahkan lebih ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada fitnah dajjal. Yaitu asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Ayyakumar rajul fayusalli. Ada seseorang laki-laki berdiri untuk salat, fayuzayyinu salatahu, maka dia menghias-hiasi salatnya, lima yara min nadhari rajulin, karena dia ingin dilihat oleh pandangan manusia lainnya. Ya. Kenapa demikian? Karena fitnah ad-dajjal, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang beratnya atau tentang bahayanya fitnah dajjal, sampai Rasul mengatakan ma min nabiyyin illa qad hadzara ummatahu min fitnati dajjal. Tidak ada satu nabi pun kecuali nabi tersebut mengingatkan umatnya tentang fitnah dajjal. Namun dalam hadis Ibnu Majah ini dikatakan fitnah dajjal ini lebih Rasul sallallahu alaihi wasallam takuti, yaitu fitnahnya syirik kecil berupa riya. Berarti fitnah dajjal ini tidak lebih ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Padahal para nabi-nabi terdahulu mengingatkan bahaya fitnah dajjal ini, walaupun mereka sadar bahwasanya dajjal ini tidak akan menemui umat mereka, karena yang menemui umat mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi tetap memperingatkan tentang fitnah dajjal. Namun fitnah dajjal ini tidak lebih berat daripada fitnahnya ketika seseorang melakukan syirik kecil berupa riya. Wahzar akhal iman, maka hati-hatilah saudara seiman, minar riya, daripada riya. Fa innahu syarrun balaun, karena sesungguhnya dia itu adalah sebuah keburukan, sebuah bala yang bisa melenyapkan amalan, wa yaj'aluha haba'a, dan menjadikan amalan tersebut seperti debu yang bertebangan. Kemudian dilanjutkan, annal mura'in, sesungguhnya orang-orang yang memamerkan amalannya itu awwaluma tas'urun nasu fihin, yaitu orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Li'annahum istama'u, karena mereka itu istamta'u, karena mereka itu telah menikmati hasil daripada amalan-amalannya. Mungkin karena dia riya kemudian dipuji, itu adalah hasil daripada rasa riyaknya, maka dia telah menikmatinya fi hayatihim ad-dunya. Baik, dalam hadis disebutkan tentang orang-orang yang disampaikan bahwasanya orang yang
pertama kali ditelungkupkan di neraka adalah orang-orang yang riya. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istashhada au ustuhida fa'ati bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Sesungguhnya manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat nanti yaitu seseorang yang mati syahid, kemudian ditunjukkan nikmat-nikmatnya orang-orang yang nanti meninggal dalam keadaan mati syahid, ya, dan dia mengakuinya. Faqala, ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, fama alimta fiha, apakah engkau mengetahuinya? Qala qataltu fika hatta ustuhittu, ya, aku berperang di jalanmu, ya Allah, sampai aku meninggal dalam keadaan syahid. Qala, kemudian dikatakan kepada dia, kadzabta, engkau telah berbohong. Lakinnaka qatalta li'anna yuqalu jari, engkau, ya, berperang bukan di jalanku, namun engkau berperang hanya karena agar dikatakan bahwasanya engkau adalah orang pemberani. Satu, ini adalah orang yang mati syahid, kemudian dia berperang bukan karena Allah, namun hanya karena ingin dikatakan pemberani. Kemudian yang selanjutnya adalah rajulun ta'allamal ilma, adalah seorang laki-laki yang belajar ilmu agama, wa 'allamahu, kemudian dia ajarkan ilmu tersebut, kemudian didatangkan kepadanya alasannya dan juga nikmat yang telah dia dapati daripada kenikmatan, ya, dan dia mengakuinya. Qala fama alimta fiha, untuk siapa, untuk apa engkau beramal dengan menuntut ilmu tersebut? Ta'allamtul ilma wa 'allamahu wa qara'tu al-Qur'an fika, aku mengajarkan ilmu, aku belajar ilmu dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran karenamu. Kemudian dikatakan kepada dia, kadzabta, engkau telah berbohong. Lakinnaka ta'allamtal ilma liyuqalu 'alimun, engkau telah berbohong bahwasanya engkau belajar agama dan mengajarkannya itu karena agar engkau dikatakan sebagai orang yang alim. Yang kedua, ini amalan luar biasa semuanya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mati syahid, yang kedua adalah orang yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya. Yang selanjutnya adalah munfik, orang yang berinfak, kemudian dikatakan ma taraktu min sabili tuhibbu ayyunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka, tidaklah aku meninggalkan apapun di jalan kecuali aku infakkan semuanya yang telah aku sukai itu adalah untuk agar aku bisa berinfak di jalanmu. Faqala kadzabta, engkau telah bohong. Lakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun, engkau berinfak, ya, di jalan Allah, engkau berinfak hanya untuk, ya, dikatakan bahwasanya engkau adalah dermawan, ya. Itu adalah hadis yang panjang tentang orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikannya adalah kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Namun, ya, kebaikan yang luar biasa tersebut dia dapati atau dia laksanakan atau lakukan karena hanya ingin, ya, mendapatkan, ya, balasan di sisi manusia. Ma'asyiral muslimin, para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampun bisa nih? Belum ya? Kita lanjutkan, ya, tentang orang-orang yang melakukan, ya, riya yang bisa membatalkan amalannya. Fafirru ayyuhal abad,
Ya, maka beralihlah wahai hamba minar riya, atau menjauhlah dirimu dari riya. Firaruka minal asad. Ya, bahkan menjauhmu dari riya ini lebih engkau utamakan daripada engkau menjauh daripada kejaran singa. Fa innar riya, maka sesungguhnya riya itu wasyahwa al-khafi, dan juga syahwat yang tersembunyi. Ya, karena riya itu suka pujian, dan pujian itu mengandung syahwat, mengandung rasa ingin mendapatkannya kembali. Ya. Yu'jizu anil wuku'i amama kibaril ulama. Ini bisa saja mendapati atau bisa melemahkan seseorang yang bahkan dikatakan ulama. Riya ini atau syahwat dalam melakukan sesuatu hal untuk dipuji ini bisa saja melemahkan seseorang yang bisa dikatakan seorang alim. Ya, apalagi orang-orang yang biasa. Maka menjauhnya kita dari riya ini sungguh lebih diutamakan daripada menjauhnya kita dari singa. Fadlan an amatil abid. Maka bagaimana bagi orang-orang pada umumnya, jika seorang alim saja akan gampang dilemahkan oleh apa yang disebut dengan riya ini. Wa innama yubtala bihi al ulama. Dan inilah dosa yang sering banyak ulama-ulama itu diuji, wal ibad, dan seorang hamba-hamba yang solihin itu sering diuji dengan adanya di dalam hatinya rasa ingin dipuji atau dilihat amalannya. Ya. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka lima qaharu nufusahum, mereka itu lebih kuat, ya, jiwa-jiwanya karena punya ilmu. Bahkan mereka itu lebih cerdas untuk menghadapi syahwat-syahwat, ya, dalam kemaksiatan. Namun ujian mereka yaitu dia gampang untuk terjatuh kepada perasaan, ya, memamerkan riya, ingin dipuji. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau saja orang-orang tadi yang mempunyai keutamaan-keutamaan, terlebih lagi dikatakan di sini adalah orang-orang yang alim, ya, yang biasanya dia mengerti, kuat jiwanya dalam menahan, ya, godaan, dalam menahan syahwat untuk bermaksiat. Namun ada satu ujian yang besar yang sebenarnya seakan tidak, ya, terasa, namun ternyata bisa menghancurkan amalan-amalan. Ya. Waqad usbita fi diwanil munafiqin, dan sungguh ini ada pada diwannya orang-orang yang munafik, di mana mereka itu adalah orang-orang yang memiliki makar, ya, yang agung, dan seseorang yang munafik itu tidak akan selamat daripada makar-makar tersebut kecuali hanya orang-orang yang al-muqarrabin, orang-orang yang ikhlas dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di akhir daripada pembahasan ini, muallif, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbas samawati wal ard tahhir qulubana minan nifaq. Wahai Rabb yang memiliki langit dan bumi, ya, wahai Rabb langit dan bumi, bersihkanlah hati-hati kami dari perasaan nifak. Wa a'malana minar riya, dan amalan-amalan kami dari riya. Wasabbitna ala siratikal mustaqim hatta ya'tiyanal yakin, dan kuatkanlah jalan kami menuju jalan siratikal mustaqim, yaitu jalanmu yang lurus sampai datang kepada kita kematian. Ya. Demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pembahasan kita yaitu tentang amalan yang tidak diterima. Pertama, tidak diterima karena memang meninggal dalam keadaan kafir, dan tidak diterima atau hilang lenyap karena dalam amalannya terkandung asyirkul asghar, yaitu riya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada diri kita dalam apa-apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita, menerima amal-amal kita, dan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita ya daripada kesyirikan, kekufuran, dan rasa riya ya dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد